Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Puspita dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kebumen FKIP UNS tahun 2021. Di sini, dalam pembuatan video ini, saya memiliki tujuan, yaitu supaya teman-teman yang menonton dapat mengetahui tentang operasi penjumlahan dan pengurangan, sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan, dan fakta dasar penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Selamat menyaksikan, semoga teman-teman dapat memahami materi yang akan saya sampaikan. Penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Yang pertama ada penjumlahan bilangan cacah. Penjumlahan adalah menggabungkan jumlah dua bilangan atau lebih sehingga menjadi bilangan jumlah. Untuk simbol penjumlahan yaitu diberi tanda plus. Nah, dalam pembahasan materi penjumlahan ini dibagi menjadi 3 poin. Poin pertama ada operasi penjumlahan, yang kedua sifat-sifat penjumlahan, dan yang ketiga ada fakta dasar penjumlahan. Yang pertama ada operasi penjumlahan. Pada operasi penjumlahan ada teknik penjumlahan tanpa menyimpan dan menyimpan. Namun pertama kita akan membahas tentang penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Contoh soalnya yaitu 26 ditambah 23 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya ada cara bersusun pendek dan cara bersusun panjang. Untuk cara bersusun pendek yaitu jumlahkan bilangan pada nilai tempat yang sama, mulai dari bilangan pada nilai tempat yang terkecil, yaitu 6 satuan ditambah 3 satuan sama dengan 9. 20-an ditambah 20-an sama dengan 40-an, jadi 49. Sedangkan untuk cara bersusun panjang yaitu 26 sama dengan 20 ditambah 6, 23 sama dengan 20 ditambah 3 dijumlahkan. Jadi 20 ditambah 20 sama dengan 40, 6 ditambah 3 sama dengan 9. Jadi 40 ditambah 9, 49. Selanjutnya ada penjumlahan dengan teknik menyimpan. Contoh soalnya yaitu 428 ditambah 215 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya sama seperti tadi, ada cara bersusun pendek dan cara bersusun panjang. Untuk cara bersusun pendek yaitu 8 ditambah 5 kan hasilnya 13. Namun yang ditaruh di sini yaitu hanya satuannya saja yaitu 3. Untuk puluhannya disimpan di atasnya 2 atau depannya 8. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi hasil penjumlahan dari 428 ditambah 215 sama dengan 643. Sedangkan untuk cara bersusun panjang yaitu 428 sama dengan 400 ditambah 20 ditambah 8. 215, 200 ditambah 10 ditambah 5. Kita jumlahkan, jadi 400 ditambah 20 sama dengan 600, 20 ditambah 10 sama dengan 30, 8 ditambah 5 sama dengan 13. Nah, 13 ini dipecah menjadi puluhan dan satuan. Jadi 600 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 3 sama dengan 600 ditambah. Nah, 30 ditambah 10 hasilnya 40 ditambah 3 sama dengan 643. Selanjutnya ada sifat-sifat penjumlahan. Yang pertama ada sifat komutatif atau pertukaran, yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Maksudnya apa? Yaitu hasil penjumlahan tidak akan berubah walaupun letaknya diubah. Contohnya, 4 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 4, hasilnya 9. Kita buktikan, yaitu 4 ditambah 5, hasilnya 9. 5 ditambah 4, hasilnya juga 9. Ini sama ya. 7 ditambah 1, 8. 1 ditambah 7 sama dengan 8. Selanjutnya ada sifat asosiatif atau pengelompokan, yaitu kurung buka A ditambah B kurung tutup ditambah C sama dengan A ditambah kurung buka B ditambah C kurung tutup. Maksudnya apa? Yaitu hasil penjumlahan 3 bilangan tidak akan berubah walaupun pengelompokannya berubah. Ini kan tanda kurungnya di sini. Nah, ini di sini itu hasilnya tetap. Ini contohnya 2. Untuk tanda kurung kan kita hitung terlebih dahulu, yaitu 2 ditambah 3 hasilnya 5. 5 ditambah 4 hasilnya 9. Selanjutnya 3 ditambah 4 7. 7 ditambah 2 9. Sama ya ini.
Selanjutnya ada yang C, penjumlahan dengan bilangan 0, yaitu A ditambah 0 sama dengan A. Maksudnya apa? Yaitu setiap bilangan yang dijumlahkan dengan 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Karena bilangan 0 disebut unsur identitas penjumlahan atau modulus penjumlahan. Contohnya yaitu 3 ditambah 0 sama dengan 3. 17 ditambah 0 hasilnya 17. 8 ditambah 0, 8. 9 ditambah 0, 9, dan sebagainya. Selanjutnya ada fakta dasar penjumlahan, yaitu daftar yang melibatkan penjumlahan dasar, yaitu 0 sampai 9. Contohnya 0 ditambah seperti 0 ditambah 0, 0 ditambah 1, 0 ditambah 2, dan seterusnya sampai 0 ditambah 9. Selanjutnya ada 1 ditambah 0, 1 ditambah 1, 1 ditambah 2, dan seterusnya sampai 1 ditambah 9, dan seterusnya sampai 9 ditambah 9. Seluruhnya terdapat 100 jenis penjumlahan. Nah, selanjutnya ada pengurangan bilangan cacah. Pengurangan yaitu mengambil sejumlah angka dari angka tertentu. Nah, pengurangan ini merupakan lawan dari penjumlahan. Untuk simbol pengurangan yaitu tanda kurang. Nah, dalam pembahasan ini pengurangan dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada operasi pengurangan, yang kedua ada sifat pengurangan, dan yang ketiga fakta dasar pengurangan. Yang pertama ada operasi pengurangan, yaitu pengurangan tanpa teknik meminjam. Contoh soalnya yaitu 48 dikurang 13 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya sama seperti penjumlahan, ada cara bersusun pendek dan cara bersusun panjang. Untuk cara bersusun pendek yaitu 8 dikurang 3 sama dengan 5. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Hasilnya 35. Sedangkan untuk cara bersusun panjang yaitu 48 sama dengan 40 ditambah 8, 13 sama dengan 10 ditambah 3, dikurang 40 dikurang 10 sama dengan 30, 8 dikurang 3 sama dengan 5, jadi 30 ditambah 5 sama dengan 35. Jadi hasil pengurangan dari 48 dikurang 13 yaitu 35. Selanjutnya yang B ada pengurangan dengan teknik meminjam. Contohnya yaitu 73 dikurang 18 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya yaitu sama, ada cara bersusun pendek dan cara bersusun panjang. Untuk cara bersusun pendek yaitu 3 dikurangi 8 itu kan tidak bisa, maka ini meminjam ke 7, pinjam 10, 1 puluhan dari 7. Jadi 13 dikurangi 8 sama dengan 5. Ini kan sudah dipinjam 10 oleh 3, jadi 6. 6 dikurang 1 sama dengan 5. Jadi 73 dikurang 18 sama dengan 55. Sedangkan untuk cara bersusun panjang yaitu 73 sama dengan 60 ditambah 13 sama dengan 18 sama dengan 10 ditambah 8 dikurangi 60 dikurang 10 sama dengan 50. 13 dikurang 8 sama dengan 5. Jadi 50 ditambah 5 sama dengan 55. Selanjutnya ada sifat pengurangan, yaitu A ditambah A dikurang 0 sama dengan A. Maksudnya apa? Yaitu dalam pengurangan apabila bilangan dikurangkan dengan 0, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Contohnya, 100 dikurang 0, hasilnya berapa? 100. 7 dikurang 0, 7. 8 dikurang 0, 8. 9 dikurang 0, 9. Dan sebagainya. Selanjutnya ada fakta dasar pengurangan, yaitu pengurangan yang melibatkan 0 sampai 9 dengan catatan untuk pengurangan bilangan yang dikurangi paling banyak 18, paling sedikit 8. Sedangkan untuk bilangan yang mengurangi yaitu paling kecil 0 dan paling besar 9. Untuk hasilnya paling kecil 0 dan paling besar 9.
Nah, kesimpulan dari materi yang tadi telah saya jelaskan yaitu operasi penjumlahan ada teknik menyimpan dan teknik tanpa menyimpan dengan cara bersusun pendek dan bersusun panjang. Untuk sifat-sifat penjumlahan ada komutatif, asosiatif, dan dengan bilangan 0. Fakta dasar penjumlahan itu melibatkan penjumlahan dasar dari 0 sampai 9. Sedangkan untuk pengurangan, operasi penjumlahan ada teknik meminjam dan teknik tanpa meminjam dengan cara bersusun pendek dan bersusun panjang. Sifatnya yaitu pengurangan dengan bilangan 0. Sedangkan untuk fakta dasar pengurangan adalah yang melibatkan 0 sampai 9. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.